kasus kematian COVID-19 di Kalimantan Tengah, penyebab utama gagal napas, penyakit penyerta lainnya, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, gangguan nafas lain, hamil, kanker. Jenis kelamin yang paling banyak yang kena penyakit COVID-19 itu laki-laki 65%, perempuan 35%. Kelompok AT, jumlah tempat tidur ruang isolasi 524 tempat tidur. Sumber daya manusia itu dokter spesialis ada 298 orang, dokter umum 585 orang, perawat 6.105 orang, lainnya 10.978 orang. Lanjut. Laboratorium BSL 2 Balap, Rumah Sakit Dr. Silvanus, Rumah Sakit Imanuddin Panglanun, PCR 4, Rumah Sakit Dr. Silvanus 3, Rumah Sakit Imanuddin Panglanun 1, TCM ada 1. Dan saya terima kasih Pak Presiden, hari ini pun ada bantuan dari Bapak Presiden, ada 2 PCR sudah datang. Kami akan tempatkan di mana zona merah yang akan berkembang terus dan kami menekan angka kasus. Dengan adanya datang bantuan 2, berarti ada 6 nanti, ada 6 PCR nanti di Kalimantan Tengah. Menyelesaikan ini, hati-hati, angka yang tadi saya sampaikan bisa bertambah banyak. Ini jangan dianggap enteng, bisa menyebar kemana-mana. Oleh sebab itu, kita harus memiliki perasaan yang sama bahwa kita ini menghadapi krisis yang tidak mudah. Ada krisis kesehatan, tetapi juga berimbas kepada yang namanya krisis ekonomi. 215 negara mengalami hal yang sama dan mengalami kesulitan yang sama. Ini saya berikan contoh saja urusan ekonomi dulu. Kita di kuartal pertama, pertumbuhan kita, growth kita hanya muncul di angka 2,97. Di kuartal kedua kita perkirakan berada di minus, sudah minus growth kita di 3,8 kurang lebih. Ini baru prediksi karena hitung-hitungannya belum keluar. Tetapi coba kita lihat informasi terakhir yang saya terima dari OECD. Prediksi untuk pertumbuhan ekonomi global yang sebelumnya minus 2,5, kemudian dirubah lagi karena ini dinamis sekali menjadi minus 5, sekarang sudah ganti lagi minus 6 sampai minus 7,6. Hati-hati. Di Eropa misalnya, Inggris diperkirakan tahun ini akan minus 15,4%. Jerman akan berada di angka 11,2% minus. Prancis diperkirakan akan minus 17,2%. Jepang minus 8,3%. Hati-hati. Kita ini mengendalikan 2 hal yang berbeda. Sisi kesehatan yang sangat penting, sisi ekonomi juga yang sangat penting. Dua-duanya tidak bisa dilepas satu dengan yang lain. Yang kedua, urusan bansos, bantuan sosial harus secepat-cepatnya tersampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai ada yang tercecer. Ini tugasnya Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Semuanya ini harus dikontrol dan dicek. Yang ketiga, urusan stimulus ekonomi, terutama urusan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Cek betul, bantu mereka, baik dengan APBD kota, APBD kabupaten, APBD provinsi, dan kami di APBN juga akan membantu, baik lewat sistem perbankan maupun lewat sistem di kementerian. Selamat sore Bapak Presiden yang kami hormati. Selamat sore. Selamat sore Bapak Presiden. Kami dari Rumah Sakit Dr. Silvanus Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak, hanya saja yang menjadi kendala kami boleh menyampaikan Bapak bahwa
kami juga ingin agar pasien panjang, length of stay yang panjang. Kami ingin mereka juga cepat sembuh, terutama pada kriteria yang ringan dan sedang. Untuk itu yang kami sampaikan permohonan kami adalah apabila memang memungkinkan, ada satu obat yang selama ini kami sangat sulit sekali untuk mencari. Walaupun sampai dengan saat ini ada beberapa satu distributor, tapi untuk mendapat obatnya sangat sulit, Bapak Presiden. Mungkin dari pemerintah daerah tersebut adalah obat Alusia yang merupakan antivirus HIV yang kita pakai sekarang. Dari Rumah Sakit Umum Daerah Jeraga Sesame Buntok, silakan Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Erwin Kristianto dari Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sesame Buntok, Barito Selatan, dari tim penanganan COVID-19 di Barito Selatan, terutama di rumah sakit. Bapak Presiden yang terhormat, kami dan rumah sakit juga Dinkes sudah selama 4 bulan ini sebagai rumah sakit satelit membantu dalam penanganan COVID-19, terutama yang terdampak di bumi Barito Selatan. Kendala yang kami hadapi akhir-akhir ini adalah kami dari tenaga kesehatan terutama dalam proses perawatan dan penanganan itu sekarang kerap kali mendapatkan penolakan, mendapatkan kecaman dan juga stigma negatif dari masyarakat maupun dari keluarga pasien ataupun dari pasien sendiri. Dan terkadang kami juga mendapatkan intimidasi secara langsung maupun secara tidak langsung pada saat kami sedang melaksanakan tugas perawatan dan penanganan pasien COVID-19 di Barito Selatan, di Buntok, Kalimantan Tengah. Yang ingin saya tanyakan Bapak Presiden yang terhormat, bagaimanakah dari pemerintah bagaimana untuk melindungi dari tenaga kesehatan, walaupun kami bukan rumah sakit rujukan tapi kami adalah rumah sakit satelit dan juga dinas kesehatan, untuk tetap dapat menjalankan amanah pemerintah dalam perawatan dan penanganan COVID-19 di Barito Selatan, Kalimantan Tengah secara umumnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Erwin. Jadi untuk urusan obat nanti saya cek, begitu stoknya ada saya kirim. Tadi yang dibutuhkan untuk yang pertama. Yang kedua untuk PCR test segera akan kita kirim. Ini butuhnya berapa tadi? 1 cukup yang disampaikan. Ini saya bawa 2, berarti sampai 1 cukup. Yang 1 yang butuh kabupaten mana lagi? Oke, berarti 1 aja. Dan yang ketiga saya minta Pak Kapolda, ini urusan yang berkaitan dengan baik tekanan dari eksternal maupun dari dalam, agar semua tenaga medis kita, dokter, jajaran rumah sakit, perawat, semuanya diberikan proteksi dengan baik. Jangan sampai terjadi, karena beliau-beliau ini adalah di garis terdepan dalam penanganan ini, mereka betul-betul harus dilindungi, diproteksi, jangan sampai, baik itu lewat media sosial, baik itu secara langsung. Saya kira tugas dari Polda, dari Polres untuk memberikan proteksi pada tenaga medis kita sebaik-baiknya. Ini perlu saya tegaskan, tidak hanya untuk di Kalimantan Tengah, tapi untuk seluruh tanah air. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau Pak Doni ingin menambahkan, silahkan. Terima kasih Bapak Presiden. Kami menambahkan satu hal saja Bapak Presiden. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan setiap tahun pasti melanda Kalimantan Tengah. Tahun lalu Kalimantan Tengah menduduki peringkat nomor 2 setelah Sumatera Selatan. Tetapi kalau dilihat jumlah gambut yang terbakar, Kalimantan Tengah menduduki peringkat pertama. Luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 180.000 hektar. Artinya Bapak Presiden, kalau ini terbakar, asapnya
menyentuh masyarakat, maka ada empat risiko kematian tertinggi. Nomor 4-nya adalah penyakit asma yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur. Sehingga seluruh masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan bekerja keras agar tidak boleh terjadi kebakaran, apalagi gambut, karena ini berisiko ketika musim kemarau masyarakat ada yang terpapar COVID, maka sangat berbahaya untuk kesehatan. Demikian Bapak Presiden, terima kasih. Terima kasih Ketua Gugus Pusat. Terima kasih atas arahan dan tanggapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, dan rapat terbatas ini kiranya dapat memberikan manfaat dan pencerahan terhadap penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kalimantan Tengah. Dan tidak kalah pentingnya dalam hal pembangunan dan pengembangan food estate di Kalimantan Tengah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya dan rakyat Indonesia umumnya. Demikianlah rapat terbatas kita pada hari ini. Apresiasi tiada kira kami sampaikan atas peranan Bapak Presiden Republik Indonesia beserta seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berkesempatan hadir di Kalimantan Tengah pada hari ini. Atas kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bombari, tapi sini kita langsung pulang. Bombari. Yang tenaga kerjanya itu adalah tenaga kerja lokal yang tentu saja sudah dikondisikan ini sangat mendukung untuk pengembangan usaha ini. Gitu ya. Ya. Kemudian akan bikin kanal baru nggak Pak? Akan bikin kanal baru nggak Pak di lokasi? Itu PU Jakarta ya. Pak, untuk imbauan dari Ketua Gugus Pusat tadi Pak tentang potensi karhutla Pak. Alhamdulillah ya, beliau mengapresiasi persiapan kita terkait dengan karhutla, bahwa kita sudah menaikkan status ya kan siaga darurat karhutla sampai dengan tanggal 28 September. Nah, di lapangan ya, kabupaten kota sekarang sudah mulai membangun pos-pos lapangan ya di daerah-daerah yang sering terjadi kebakaran, di daerah-daerah yang berpotensi kebakaran. Ini keanggotaan dari pos lapangan itu adalah pentahalik. Artinya di sana ada TNI, ada Polri, ada BPBD, ada Dinas Sosial, termasuk ada Kesatuan Pengelolaan Hutan KPHKP. Nah, ini sudah dilaporkan kepada Pak Doni Munardo tadi, beliau sudah mengapresiasi. Bahkan kita sudah mulai untuk provinsi ya di dekat BMKG bangun di sana, dan sinergitas Pemprov dengan TNI dengan Polda dan Jawa Barat.